Ya, next. Dan bagaimana sebetulnya ruang-ruang yang sebelumnya untuk di sekeliling bangunan itu untuk kendaraan, kami ubah untuk menjadi untuk orang, sehingga bagaimana bagian sisi luar dari bangunan pun itu juga punya kontribusi terhadap hidupnya bangunan ini secara berkelanjutan. Next. Next lagi. Dan ini yang kita amati saat ini, gitu ya, bahwa kita bisa makan bakso di venue panahan, kita bisa ngopi di akuatik dan sebagainya. Ini adalah sebetulnya bagaimana yang tadi saya sebutkan, gitu ya, bagaimana kehidupan GPK itu tidak hanya bergantung kepada event-event besar saja, tapi keseharian itu juga bisa tumbuh banyaknya adanya aktivitas di semua bangunan di GPK. Next. Ini hal yang berbeda juga di dalam kami alhamdulillah menjadi juara pertama di konsep master plan pengembangan dari aset peruri di area M Block begitu. Kalau M Block mungkin sekitar 6.000 meter persegi, ini adalah master plan dari bangunan kurang lebih 4 sampai 5 hektar ya di sana. Di mana pengembangan dari beberapa bangunan untuk master plan ini juga berdasar kepada konsep mingle activity yang kami rancang. Next. Di mana lahan ini juga sangat strategis, berada di antara 2 stasiun MRT, kemudian ada tempat transit untuk busway dan sebagainya. Dan bagaimana sebetulnya lahan yang sangat prime ini di Jakarta juga bisa memiliki manfaat secara cepat untuk menggunakan sebetulnya bangunan-bangunan existingnya yang di dalam 4 hektarnya, di mana seperti perpanjangan dari spirit M Block yang ada sekarang ya, untuk ke semua sisi dari bangunannya menggunakan bangunan 1 dan 2 lantai, dan 1 hektarnya kami rancang untuk sebuah visi pembangunan yang cukup masif begitu, dengan bangunan ketinggian 40 dan 20 lantai begitu di area 1 hektar tersebut. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana sebetulnya kombinasi kegiatan itu juga bisa berlangsung di bangunan-bangunan itu, karena dulunya adalah beberapa bangunan adalah fungsi untuk residensial, untuk rumah dinas gitu ya, pegawai peruri, yang dalam perjalanannya kombinasi kegiatan yang kita sering sekarang adalah sebagai konsep adaptive reuse ya, menggunakan bangunan untuk fungsi yang berbeda-beda dan fungsi yang baru. Next. Dan kombinasi kegiatan itu kami rancang untuk berbagai level. Bisa saja satu bangunan itu memiliki tujuan fungsi yang berbeda. Di lantai bawahnya adalah untuk makan minum, di atasnya untuk bekerja, dan untuk retail dan sebagainya. Fleksibilitas secara horizontal atau vertikal ini juga bisa kita berlakukan di berbagai ruang di area peruri ini nantinya. Next. Yang tadi saya sebut, kombinasi antara fungsi itu juga bisa secara horizontal dan vertikal. Ini bangunan 1 lantai, tapi di dalam lantai yang sama bisa saja kombinasi kegiatan itu terjadi antara retail atau makan minum dengan fungsi bekerja dan sebagainya. Next. Ini untuk fungsi-fungsi bangunan yang lain, juga kombinasi berbagai kegiatan antara museum atau kegiatan ibadah dan sebagainya ya, untuk fungsi musola dan sebagainya bisa terjadi. Next. Ya, area yang sama bisa untuk bergerak hal-hal aktivitas yang berbeda-beda. Konsep spasio-temporal yang kami rancang di sini adalah bagaimana semacam meeting hall besar, bisa untuk exhibition, bisa untuk yang lain-lain. Next. Hal yang sama juga kita berlakukan di sisi yang lain. Next. Untuk bangunan yang vertikal pun ya, di tower itu juga ada fungsi yang kombinasi fungsi tinggal atau seperti semacam apartemen, bisa digunakan untuk hotel juga ada.
Soho dan sebagainya di satu lot yang sama. Next. Ini loncat ke sebetulnya ini pekerjaan yang sifatnya lebih juga kawasan begitu ya. Kami merancang konsep sebetulnya skupnya adalah pembenahan ruas jalan Gatot Subroto di Solo ya, dan di Ponorogo di Solo. Tapi sebetulnya kembali lagi bahwa kami tidak hanya merancang secara fisiknya, tapi sebenarnya kombinasi kegiatan atau program ruang itu juga kami suntikan sebagai visi yang untuk pengembangan dari kawasan tersebut. Next, ini adalah biasanya sehari-hari untuk berjalan kaki, tapi pada saat tertentu, saat malam hari atau saat tertentu bisa digunakan untuk event budaya seperti yang bisa kita lihat di image ini. Next. Ini juga hal yang sama di kawasan yang sama di Solo, di koridor Gatot Subroto dan di Ponorogo tersebut di depan Keraton Mangkunegaran ya. Dan bagaimana sebetulnya yang saat ini, yang kalau kita lihat sebelumnya itu adalah kondisi existingnya. Saat ini ketika banyak bangunan seperti Pasar Kriwindu dan sebagainya yang hanya berorientasi kepada jalan utama, sementara bagian belakangnya adalah dianggap sebagai daerah belakang, kami dorong untuk area belakang pun juga menjadi area depan gitu ya untuk dalam pengembangan berikutnya. Next. Ini juga bagaimana pola-pola kalau kita sebut sebagai area kampung di dalam rumah-rumah di dalam dari jalan besar gitu ya, yang saat ini sirkulasi di dalam itu hanya untuk lalu lalang orang yang tinggal, tapi ke depan kita dorong juga bagaimana sebenarnya ada opportunity untuk jalan-jalan kecil di dalam di gang di Gatot Subroto dan di Ponorogo itu juga memiliki opportunity untuk dibuka untuk publik, sehingga pergerakan orang dalam konteks urban itu juga bisa menikmati atau dijadikan sebagai area untuk memotong atau mencapai dari satu titik ke titik yang lain tanpa kendaraan, tapi cukup berjalan kaki dan bisa menikmati beberapa fitur aktivitas yang terjadi di dalam area gang ini juga gitu, yang sebelumnya belum terjadi. Next. Jadi kami mendorong bagaimana sebetulnya fungsi-fungsi private di dalam gang ya, itu juga yang dulunya hanya untuk tinggal, tapi seperti yang kita lihat bisa di kiri atas itu, tapi kita bisa dorong sebetulnya partisipasi masyarakat untuk bisa membuka rumahnya untuk kegiatan yang sifatnya publik ya, apakah itu small cafe atau small gallery, atau juga ada fungsi ruang yang juga bisa dijadikan sebagai guest house dan sebagainya. Next. Orang yang memiliki juga ruang di sekitar dari bangunan yang dulunya hanya halaman depan, tapi juga bisa dibuka halaman depannya untuk berbagai kegiatan yang baru gitu ya. Next. Dan bagaimana efeknya terhadap koridor di gang-gang di dalam itu yang saat ini adalah misalnya seperti yang sebelah kiri itu, jalan yang sifatnya kosong hanya untuk sirkulasi sehari-hari masyarakat yang tinggal, tetapi dalam waktu yang panjang ke depan bisa gang-gang tersebut ada berbagai aktivitas yang disuntikan di dalam untuk publik. Next. Next lagi. Ya, berikutnya. Berikutnya lagi. Jadi ini dulunya misalnya ada taman di depan dari bangunan yang kosong, kemudian ada kegiatan yang sifatnya teras itu bisa untuk publik dan sebagainya, bisa terjadi di masa datang. Next. Bisa untuk galeri juga. Next. Ini hal kasus yang lain ketika kami juga mengikuti kompetisi desain stasiun subway ya di Tokyo pada beberapa waktu yang lalu begitu, di Ginza dan Ueno dan sebagainya. Next. Dan bagaimana kami juga di sini jadi kalau kita melihat beberapa kota di dunia yang berbasis kepada kereta api dan beberapa sebetulnya juga ada di bawah tanah,
bagaimana sebetulnya gap antara pengalaman di bawah tanah dan di atas tanah itu terjadi. Dan kami meminjam begitu ya landscape di atas tanah itu untuk kami di dalam tanah, sehingga bagaimana sebenarnya pengalaman di bawah tanah pun juga bisa memiliki intimasi dan karakter yang sama ketika mereka ada di atas tanah. Dan kami meminjam bagaimana sebetulnya pola bangunan tradisional, karena sebetulnya ini stasiunnya adalah berada di area kawasan heritage ya di Tokyo, di downtown, di kota lama di Tokyo, dan kami meminjam bagaimana sebetulnya pola-pola bangunan tradisional yang ada di atas tanah itu kami pinjam untuk kami desain di dalam stasiun subway di Tokyo tersebut. Next. Jadi seperti tidak terasa bagaimana sebetulnya ini ruang koridor, sebetulnya koridor atau platform dari stasiun kereta api begitu, tapi seolah-olah berada di tatanan ruang yang cukup intimate gitu ya buat mereka ya di Jepang sana. Next. Bagaimana area untuk pembelian tiket dan sebagainya, ini masih area platform ya, seolah-olah memang berada di level atas tanah. Next. Next lagi. Dan ini juga kami lakukan ketika kami juga memenangkan sayembara master plan di Taman Medan Merdeka seluas 80 hektar, di mana salah satu fitur di dalam master plan kami itu juga merancang area pintu keluar dari stasiun MRT, stasiun Monas nantinya. Tapi yang menarik adalah bagaimana ini pengalaman standar lah ya, yang kalau kita menggunakan MRT di Jakarta keluar ke trotoar gitu ya, dengan area in out-nya semacam ini begitu, yang lebih jamak begitu. Tapi kami merancang stasiun Monas itu memiliki pengalaman yang berbeda gitu. Next. Dan bagaimana kami juga ini adalah area nanti keluar dari stasiun Monas gitu ya, yang biasanya turun di trotoar, itu keluar di trotoar, tapi di Monas ini langsung bisa menghadap ke Monumen Nasional gitu ya, untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang berbeda dengan stasiun-stasiun lain di Jakarta. Next. Dan bagaimana sebetulnya kembali lagi ya, sekarang ada fungsi untuk parkir, tapi parkir dan semacam tempat untuk sumbu menuju ke Monas itu juga kita bisa rancang untuk ada kombinasi kegiatan antara sirkulasi dengan parkir area di bawah platform stasiun Gambir. Next. Dan fungsi kegiatan makan minum yang terjadi di Lenggang Jakarta yang ada di barat kami pindahkan ke area timur. Tapi bagaimana sekali lagi bagaimana orang makan di level semi basement itu juga bisa merasakan bahwa kita makan minum dan berkegiatan masih menjadi bagian dari Taman Medan Merdeka, yang membedakan dengan kegiatan yang sama di tempat lain. Next. Ini yang saat ini kami lakukan setelah baru-baru saja kami juga menang di kompetisi untuk stasiun MRT di Jakarta, di stasiun kota, di mana kami meminjam sebetulnya unsur lengkung yang sifatnya structurally di fungsi yang sama, fungsi transit di stasiun Beos, kami pinjam untuk memiliki sebuah pengalaman yang sama gitu ya di stasiun bawah tanah lagi gitu, yang tadi ini sebenarnya inline dengan konsep meminjam area pengalaman yang sama di atas tanah untuk kami bawa di dalam tanah fungsi stasiun MRT yang terdiri dari 3 lantai di dalam tanah gitu. Jadi ada area basement 3 sebagai area platformnya, basement 2 sebagai area untuk pembelian tiket, dan basement 1 sebagai sirkulasi kombinasi dengan retail dan sebagainya yang nantinya akan dibangun. Next. Dan unsur-unsur lengkung itu yang kami sampaikan tadi, yang berada di stasiun Beos, yang berada di atas tanah untuk fungsi stasiun KRL. Next, kami pinjam pengalamannya untuk merupakan sequence gitu ya, pergerakan untuk orang bisa merasakan mereka turun di stasiun kota gitu ya, mulai dari level basement 3 di bawah.
Next, unsur-unsur lengkung itu kami coba maintain. Ini di sisi platformnya di basement 3. Next. Kemudian unsur lengkung itu juga kami bawa untuk di void antara B2, basement 2 dan basement 1. Next. Next lagi. Ini adalah koridor juga di basement 1 yang menghubungkan antara stasiun di bawah tanah antara selatan dan utara. Bagaimana lengkung-lengkung ini juga yang mengikat hubungan antara ruang yang stasiun ini memanjang dari selatan ke utara di level basement. Next. Next lagi. Ya, berikutnya ini juga lengkung pakai juga di fungsi retail yang berada di basement 1 tersebut, sehingga orang merasakan bagaimana tetap berada di stasiun yang sama. Next. Next lagi. Yang berikutnya lagi. Dan unsur lengkung itu juga kami lakukan di desain plaza yang sebenarnya menjadi satu kesatuan ruang yang memiliki pengalaman yang sama ya secara terintegrasi gitu ya. Next. Ini cerita yang lain begitu bagaimana sebetulnya kembali lagi kombinasi kegiatan itu kami lakukan dari untuk skala yang lebih kecil. Ini sebuah bangunan di Bandung, namanya adalah Pozi Marawa, di mana kita juga mencampurkan yang dulunya ini adalah bangunan tinggal, kami buka akses baru begitu ya menuju gang yang dulunya adalah memang hanya dinding. Next. Dan ya, berikutnya. Next. Ya, jadi ini adalah dulu adalah bangunan tinggal dan ruang-ruang luarnya adalah sebetulnya lebih lebih tidak banyak kegiatan, tapi kita kombinasikan dengan sekarang kegiatan untuk makan minum. Next. Kemudian di dalam adalah kamar-kamar tidurnya kita buka untuk ruang bekerja. Next lagi. Bagaimana sebetulnya area makan, minum itu juga kami kombinasikan dengan ruang eksibisi dan sebagainya. Next. Dan ini bisa kita lihat bagaimana pencampuran antara kegiatan dalam satu bangunan atau dalam satu ruang yang sama begitu ya, fleksibilitas antar kegiatan itu bisa terjadi. Next. Ini juga fungsi lain, fungsi bekerja, coworking. Ini adalah lahan milik Departemen Keuangan ya di bawah Lembaga Manajemen Aset Negara. Fungsi coworking kita juga rancang dengan berbagai kegiatan aktivitas itu bisa terjadi. Next. Di lantai atas itu adalah untuk meeting room atau fungsi coworking, di bawah adalah untuk retail. Next lagi. Ini amphitheater, ini adalah extension dari bagaimana kita menghubungkan antara hall di atas dengan taman yang ada di bawah. Next. Ini sebelah kanan itu adalah lobby, yang lobby dari Koinko adalah operator dari coworking ini, yang juga ada kombinasi galeri ada di sana. Next. Ini adalah beberapa alternatif ruang bekerja yang berbeda, ada yang sifatnya komunal, ada yang sifatnya private. Next. Dan ini adalah juga alternatif untuk yang saya sampaikan tadi seperti spirit yang kita rancang di kantor Tubaba, bagaimana orang berkegiatan atau bekerja juga bisa di luar ruang. Yang berikutnya adalah yang terakhir mungkin contoh Creative Hub yang saat ini kami juga baru selesaikan dan kami operate di Bandung, Lasri Creative Space, di mana dulunya adalah bangunan perkantoran yang kami adaptive reuse menjadi fungsi baru untuk kegiatan publik. Next. Dan ini berbagai kegiatan skala kota juga terjadi di sini. Bandung Design Biennale yang di tahun 2021 lalu juga memilih Lasri ini sebagai anchor-nya. Next. Selasar juga ternyata bisa direspon sebagai area untuk
pameran atau eksperimen seperti ini gitu ya, respon yang menarik untuk bagaimana sebetulnya program yang tumpang tindih begitu juga bisa terjadi gitu ya, untuk sebuah ruang itu bisa hidup. Next. Ini ruang exhibition saat itu. Next. Ya, mungkin itu Bu Tantri yang bisa, dan teman-teman sekalian yang bisa saya bagi pagi ini. Intinya adalah bagaimana sebetulnya kalau melihat beberapa contoh kasus yang kami desain, bagaimana kalau kita bicara tentang ciri khas itu sebagai desainer atau mendesain ruang dan sebagainya, tidak hanya kepada hal tentang visual, tentang bentuk yang kita sampaikan, tapi bagaimana sebetulnya salah satu ciri khas, mungkin kalau kita bisa sebut bahwa salah satu mungkin identitas dari Labo gitu ya, adalah bagaimana kami juga bermain di dalam programming gitu, konfigurasi ruang seperti dalam, luar, luar, dalam gitu ya, atas, bawah begitu ya, pengalaman di kalau kita lihat yang di stasiun bawah tanah misalnya, bagaimana pengalaman di atas gitu ya, bisa kita bawa juga di level basement dan sebagainya, dan bagaimana mingle activity gitu ya, kombinasi antara berbagai kegiatan dalam satu ruang itu juga bisa rangkai menjadi sebuah kombinasi kegiatan yang sebetulnya menghidupkan ruang dan memiliki semacam karakter yang berbeda untuk orang bisa berkegiatan dan beraktivitas secara fleksibel. Mungkin itu Bu Tantri, nanti kita bisa lanjutkan di dalam diskusi bila ada pertanyaan dan tambahan. Terima kasih. Iya, Bapak Dedi. Terima kasih atas pemaparannya yang sungguh inspiratif ya, Pak. Saya ulang sedikit ya, bahwa ciri